Kobaran api melalap 3 pabrik tekstil dan lem di Taman Kopo Indah, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Ditambah, lokasi sumber air juga berada jauh dari lokasi kebakaran. Untuk memadamkan api, sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bandung dikerahkan ke lokasi. Ada 11 unit kendaraan dari 9 unit pancar, 2 unit rescue, ditambah 1 nanti dari kota Bandung. Sekarang meluncur ke sini. Untuk petugas yang terbakar? Ya, ini ada 3 pabrik ya. Di belakang kita ini ada 3 pabrik yang justru berbahan material mudah untuk terbakar. Bahkan untuk perambatannya satu ada yang berbahan material lem, thinner, plastik, dan juga kain. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin untuk CSI, RTV. Bermaksud mencari pelaku penganiayaan terhadap rekannya, sejumlah anggota TNI justru terlibat bentrok dengan warga hingga merusak warung dan sejumlah kendaraan. Sementara seorang anggota polisi terlibat baku tembak dengan kawanan maling motor di Bandar Lampung. Sahabat, inilah caratan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Riuh suara tembakan sempat terjadi di halaman parkir minimarket Jalan Hayam Wuruk, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Seorang anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung terlibat baku tembak dengan komplotan pencuri sepeda motor. Anggota polisi bernama Bribka Agus ini secara spontan mengeluarkan pistol saat ia melihat salah satu pelaku menodongkan pistol ke arah warga. Melihat ada polisi, 2 pelaku melarikan diri, sementara 1 pelaku inilah yang berhasil dibekuk dengan kondisi babak belur dihajar massa. Saya lagi parkir di situ. Udah itu sama yang punya motor, ditendang motornya. Oh, pas mau ngambil motor itu, Pak? Ngambil motor. Ada berapa orang itu, Pak? 3. 1 bawa motor, yang 2 tadi lari. Udah itu nodongin pistol, nyuruh minggir. Saya minggir. Terjadi baku tembak ya, Pak Kasat? Betul, bersama rekan kami yang sudah mengintip atau membidik yang para pelaku ini bukan berpapasan, akhirnya sempat ada peristiwa tersebut. Hingga kini polisi masih mencari para pelaku lain yang tergabung dalam komplotan pencurian sepeda motor ini. Dari Bandar Lampung, Ahmad Ridwan untuk CSI, RTV. Seorang preman pasar di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten mengamuk hingga mengacak-acak konter pulsa karena tidak diberi uang jatah preman. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja sih? Lala, di berita viral yang pertama nih, masih zaman loh ya, ternyata malakin orang modus ngaku ditabrak mobil. Kali ini korbannya adalah taksi online yang lagi bawa penumpang. Jangan ditanya lah ya paniknya gimana, penumpang taksi online-nya sampai ketakutan karena digedor-gedor sama pelaku. Untung masih sanggup ngerekam kejadiannya ya Mbak, jadi muka si pelakunya kelihatan jelas deh tuh. Nah, lihat kan, aduh cara ngegedornya aja udah kayak nagih uang kontrakan ya. Jadi si mbak-mbak yang menumpangi taksi online ini katanya udah diikutin tuh sama pelaku sejak dari kawasan Tanah Kusir, Jakarta. Awalnya sopir taksinya udah sempet buka jendela dan nyuruh pelaku buat minggir. Karena kan bahaya tuh ngikutin di pinggir mobil gitu.
sendiri di sini nanti. Saya takut. Bukannya berhenti, pelaku malah makin kenceng dong dia gedor-gedor pintu mobilnya kayak gini. Akhirnya si Mbak minta sopir taksinya buat ngebut biar cepet sampai ke kantor. Pas sampai kantor, bener kan si pelaku langsung minta uang ganti rugi sambil nunjukin luka di kakinya yang katanya akibat ketabrak mobil taksi itu. Tapi si mbaknya curiga, loh ini kayaknya luka lama deh, bukan luka baru kecelakaan. Ya karena modusnya nggak berhasil dan pelaku udah diusir satpam juga, akhirnya dia pergi deh tanpa bawa duit. Ya bang, gimana sih mau bohong tapi kok nggak pinter? Kan luka lama tuh kelihatan banget tahu udah agak mengering gitu. Jadi ketahuan lah, Miss Binal curiga deh ya. Ini sekarang pelakunya pasti lagi ngincer pengendara lain di Jakarta dan sekitarnya. Aduh, hati-hati ya kamu. Kita lanjut ya, masih soal pemalakan nih. Aduh, ini orang-orang udah pada males nyari duit halal apa gimana sih ya? Nah, yang ini pelakunya adalah seorang pria yang dikenal warga sebagai preman kampung yang sering muterin pedagang minta jatah duit keamanan, khususnya di Pasar Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Nih, si preman terekam CCTV lagi malak duit di sebuah konter pulsa ya. Preman ini ngamuk sampai ngacak-ngacak konter karena duit yang diminta nggak kunjung dikasih sama si penjaga konter. Ya gimana ya, mintanya 100.000 rupiah loh. Kita mah nyari duit segitu tuh dari gelap ketemu gelap ya kan? Ternyata aksi kasar si Abang Jago ini udah sering banget loh. Ya begini, ngerusakin seisi toko kalau nggak dikasih duit. Terus masalahnya duit jatah preman 100.000 rupiah itu dimintain tiap hari say, bukan sebulan sekali. Karena tahu aksinya viral dan udah tercium polisi, si preman balik lagi tuh ke konter pulsa ini. Kali ini bukan cuma ngamuk sama ngancurin toko ya, tapi dia juga ngancem penjaga konter. Katanya percuma dilaporin polisi, gue punya backingan, pasti aman. Nggak sampai sehari ngaku-ngaku punya backingan. Taunya ketangkep tuh bang. Gimana sih nih backingannya? Senggol dong. Ya, backingannya mana tuh bang? Mana Miss Bino nggak lihat tuh. Makanya tuh abang, duit buat rokok sama makan aja masih minta-minta gitu. Jangan songong. Nih ya, orang nyari buat di backingin juga. Pilih-pilih nyari yang berduit. Ups. Kita lanjut nih ya, satu lagi kali ya. Ini kasihan banget nih, ada anak SMP di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Cowok nih ya anaknya, jadi korban pencurian handphone dengan modus sweeping alias pengamanan tawuran. Lokasi kejadiannya tepatnya nih di Jalan Masjid As-Surur, Gang NN Kebun Jeruk. Nah, pelakunya itu seorang diri yang menghentikan siswa ini buat minggir dan dituduh macem-macem nih. Si korban nih, bocah SMP yang masih pakai seragam itu kelihatan bingung ya say, sekaligus ketakutan juga karena dituduh sebagai pelajar yang mau ikut tawuran. Waduh. Nah, atas tuduhan itulah si pelaku minta si bocah SMP buat ngebongkar isi tas sekolahnya. Bocahnya nurut dong karena emang ngerasa nggak salah dan mau ngebuktiin ke pelaku juga kalau saya nggak ikut-ikut tawuran bang, gitu katanya. Lalu pas si korban lengah nih, di tengah korban ngebongkar tasnya, si pelaku langsung deh ngambil handphone korban dan kabur tancap gas.
Ternyata banyak juga nih netizen yang cerita kalau mereka juga pernah kena modus ini sejak tahun 2009. Berarti ini modus lama dong ya. Aduh, ayo para orang tua ya, cepet diingetin buat anak-anaknya yang ke sekolah bawa handphone nih, jangan mau tasnya dibongkar-bongkar sama orang asing. Atau kalau dituduh macem-macem kayak gini nih, langsung deh suruh cepet balik ke sekolah, lapor ke petugas di sekolahan ya. Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Satu minibus dengan sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Kerasnya benturan saat bertabrakan mengakibatkan pengendara sepeda motor terpental jauh hingga ke atas muatan sebuah truk. Sana? Hah? Video seorang laki-laki yang terbaring di atas muatan truk ini sedang viral di seluruh media sosial. Ia ternyata seorang remaja 13 tahun yang terpental jauh usai sepeda motornya bertabrakan dengan minibus dari jalur berlawanan di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Saat diperiksa oleh sejumlah warga, korban dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi patah leher. Sementara remaja 15 tahun yang mengendari sepeda motor bersama korban yang meninggal dunia mengalami luka cukup berat. Kondisi mobil yang terlibat tabrakan pun ringsek parah. Namun 7 penumpang di dalamnya dilaporkan selamat dengan sedikit luka ringan. Untuk dalam penumpang mobil itu ada 7 orang. Untuk korban pemotor sendiri yang masih hidup ini sekarang di mana? Untuk sementara korban tadi dilarikan ke rumah sakit RSUD Mamuju Tengah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pengemudi minibus juga telah dimintai keterangan. Untuk sementara, kecelakaan diduga terjadi karena kedua kendaraan yang melaju sangat cepat dan sama-sama melaju nyaris di luar jalur. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Sejumlah anggota TNI yang bermaksud mencari pelaku penganiayaan terhadap rekan mereka justru terlibat bentrokan dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat bentrokan ini, satu warung dan sejumlah kendaraan rusak. Sejumlah kendaraan rusak dan tergeletak di dekat sebuah warung di Desa Durin Sembelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Perusakan ini dilakukan oleh oknum prajurit dari Resimen Arhanut II Sisingamangaraja. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Praka D, diduga dikeroyok oleh warga di warung tersebut. Tidak terima rekannya dikeroyok, sejumlah oknum TNI pun mendatangi warung tersebut namun tidak menemukan pelaku. Kita sibuk masak kan di warung, sibuk saya masak di warung. Nggak ini kayak saya pedulikan lagi tuh, untuk saling memukul lah, ini saling memukul. Setelah itu udah pergilah, sudah pergi. Nggak lama kemudian datanglah TNI datang, langsunglah ini mengatakan sini dipukul sini, apalah semua mencari orang tadi. Perusakan oleh oknum TNI ini dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan. Jadi memang hanya kita akui betul adanya perusakan terhadap warung sepeda motor dan satu buah mobil Avanza. Sementara Praka D yang menjadi korban pengeroyokan dan mengalami luka-luka sudah membuat laporan polisi terkait penganiayaan yang dialaminya. Itu sudah menjalani perawatan dan kita sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap yang bersangkutan. Dan tadi malam juga karena dia juga korban, tadi malam juga yang bersangkutan sudah membuat laporan kepolisian ya terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan yang dialami oleh bersangkutan. Terkait perusakan sejumlah sepeda motor dan warung milik warga, Kodam 1 Bukit Barisan telah memeriksa 40 orang prajuritnya.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kesal sering dimintai tolong, seorang pria nekat membunuh ibu kandungnya sendiri di Sleman, Yogyakarta. Kasus ini terungkap setelah tubuh korban ditemukan terkubur di semak-semak di kebun milik warga. Warga Kapanewon, Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan jasad perempuan berinisial SM di kebun milik warga dengan posisi terkubur di semak-semak. Dari hasil penyelidikan, nenek berusia 76 tahun itu menjadi korban pembunuhan. Polisi yang bergerak cepat akhirnya dapat menangkap pelaku yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri bernama Aprianto. Sementara motif pelaku tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri lantaran kesal, korban kerap meminta tolong. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, sisir, gayung, dan ember. Motif pelaku yaitu merasa jengkel kepada korban, yaitu ibunya sendiri, karena merasa tidak sesuai terus saat dilayani oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini orang tuanya sudah tua. Kemudian pelaku ini yang merawat tinggal sama-sama dengan ibunya, karena ibunya minta ini terus, kemudian dia jengkel, kemudian melakukan penganiayaan pada orang tuanya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji untuk CSI RTV. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari, seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, mari kita saksikan bersama videonya. Ayo buruan nih, gue jagain jalan nih. Sabar, lu lihat depan aja. Tak dulu nih kabelnya agak susah nih. Keburu orang datang ini. Ini ya tuh kan. Tuh kan. Salah pegang kan gua. Lama sih lu. Itu salah kabelnya. Udah cabut lah. Yuk. Nah sahabat, ya kan rasain nih pencuri yang berusaha nih untuk membobol motor yang sedang terparkir ya kan. Dia otak-atik, ternyata alarmnya bunyi. Langsung lah panik tuh, terus kabur nih sahabat ya kan. Ya sahabat, si pemilik kendaraan ini nih mungkin sudah melengkapi kendaraannya dengan sistem pengamanan yang mumpuni ya. Sehingga saat adanya usaha pembobolan akan muncul suara alarm. Dan hal ini terbukti akan membuat panik dari pelaku pencurian. Sehingga ia sudahlah tinggalkan dan lari terbirit-birit. Nah namun perlu diingat ya sahabat, kita juga harus nih mengunci pintu pagar dengan gembok. Nih bisa kita lihat ya dari video ini nih bahwa pintu pagar ini tidak tertutup dengan sempurna ya, tidak tertutup dengan baik, sehingga juga mungkin memudahkan juga untuk mencuri melihat-lihat situasi di dalam rumah gitu kan. Nah sahabat, kita jangan lupa nih juga untuk mengunci pagar rumah kita agar membuat si pelaku pencurian ini semakin susah untuk mengakses ke dalam rumah kita. Jadi sahabat, saat ditinggal jangan lupa ya untuk selalu mengunci ganda kendaraan kamu dan juga usahakan untuk menggunakan alarm. Kemudian tempatkan posisi parkir dekat dengan jangkauan ataupun kamera pengawas. Sehingga apabila ada terjadi sesuatu yang mencurigakan nih, bisa terekam dan menjadi bukti kepada pihak kepolisian. Dan juga akan memudahkan petugas untuk mencari pelaku kejahatan. Dan sahabat, kami juga dari pihak kepolisian akan terus meningkatkan keamanan dengan adanya patroli rutin. Sehingga dapat menciptakan keamanan lingkungan. Selain itu sahabat, kami juga butuh nih kerjasama dari masyarakat untuk melakukan siskamling. Sehingga meminimalisir terjadinya tindak kejahatan terutama pencurian pada malam hari. Sabar, lu lihat depan aja. Tak dulu nih kabelnya agak susah nih. Keburu orang datang ini. Ya tuh kan. Tidak terima ditegur saat merokok di area SPBU, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur memukul petugas SPBU. Tak hanya sampai di situ, pelaku kembali mengajak 7 orang temannya untuk mengeroyok korban hingga mengalami sejumlah luka di wajah.
Rekaman CCTV memperlihatkan saat seorang pria pengendara mobil memukul petugas SPBU di Jalan Dinoyo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Korban saat itu menegur pelaku agar tidak merokok di area SPBU dan hendak ke toilet. Di saat bersamaan, truk tangki sedang bongkar muat untuk melakukan pengisian di tabung pom bensin. Pelaku pun tak terima ditegur dan sempat terlibat cekcok dengan korban. Pelaku yang emosi langsung memukul korban dan sempat terjadi perkelahian. Setelah memukul korban, pelaku kemudian mengajak teman-temannya sebanyak 7 orang mengeroyok hingga korban mengalami luka lebam dan luka di pelipis mata kiri dan kanan. Jadi orangnya mungkin salah pahamnya karena dikiranya ngeroyok. Jadi dia bilang ke saya, ke teman-teman juga, tunggu sini ya, nanti saya bawakan pasukan juga, saya bawakan teman-teman saya juga. Terus jam 5 sore itu beliaunya datang jalan kaki dari arah kiri dari SPBU ini datang, habis itu langsung melakukan pengeroyokan tersebut. Ada sekitar 7 orang. Korban pun kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tegalsari, Surabaya dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan Sultan Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.